Halo, Sobat Borobudur. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares di pertandingan tadi sore di pekan ke-22 BRI Liga 1 mampu membawa pulang 1 poin dari kandang Arema FC. Inilah yang saya katakan, melawan Arema FC di kandangnya tentunya bukan pertandingan yang mudah untuk PSM Makassar jika ingin membawa pulang 3 poin. Karena kita tahu sendiri, anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares tidak tampil dengan kekuatan terbaiknya. Tidak ada Yuram Fernandes, tidak ada Victor Luis, dan ada beberapa pemain mudanya yang dipanggil ke timnas Indonesia muda, teman-teman. Jadi ini tentunya patut disyukuri poin ini yang dibawa oleh PSM Makassar pulang dari kandang Arema FC. Jadi untuk pasukan Coach Bernardo Tavares bersama supporter PSM Makassar ya harus banyak-banyak bersyukur dulu di beberapa pertandingan ini, karena kita tahu sendiri PSM Makassar seperti apa, bermain tanpa kekuatan terbaiknya, dan tentunya ada juga hal-hal yang di luar kemampuan dari para pemain dan pelatih, teman-teman. Jadi perlu banyak-banyak bersyukur dulu nih kita sebagai pendukung PSM Makassar, teman-teman. Termasuk dengan hasil pertandingan tadi sore 1-1, meskipun di akhir-akhir pertandingan tadi ya ada tentunya hal yang membuat para supporter dari Arema FC tentunya deg-degan, karena di akhir-akhir pertandingan ya salah satu pemain PSM Makassar yaitu Ricky Pratama terkapar di dalam kotak penalti Arema FC, tapi ya wasit melihat itu bukan sebuah pelanggaran dan tendangan gawang untuk Arema FC tadi, teman, sehingga membuat pertandingan berakhir dengan skor imbang 1-1. Tapi tentunya ini pelajaran kembali bagi wasit-wasit Indonesia, wasit-wasit yang memimpin Liga 1, ya kalian harus lebih jeli melihat hal-hal seperti ini. Karena kalau terus-terus membiarkan untuk menjadi perdebatan di kalangan publik, pencinta sepak bola, ya tentunya ini membuat sepak bola Indonesia tidak akan maju. Kita akan berada di situ-situ aja, berjalan di tempat aja, kalau wasit yang memimpin di atas lapangan tidak berani mengambil tindakan yang sesuai dengan apa yang terjadi di atas lapangan. Karena menurut saya di akhir-akhir pertandingan tadi itu berpotensi untuk penalti dan direview oleh VAR tentunya, teman-teman. Bukan hanya itu, pelanggaran yang didapatkan oleh Balotelli yang berbuah kartu merah itu ya menurut saya ini juga patut diperdebatkan juga, teman-teman. Keputusan wasit ini langsung memberikan direct red card kepada Balotelli. Karena menurut saya Balotelli itu tidak sengaja untuk menginjak siapa ya tadi, kapten dari Arema FC, John Alparisi. Tidak sengaja karena dia sempat mau mengontrol bola, terus kakinya masa enggak turun ke bawah. Dia mau landing di mana kakinya kalau bukan di kaki Alparisi yang ada di bawahnya. Sementara Balotelli tidak melihat ke bawah, dia fokus terhadap bola. Tapi ya wasit setelah mereview VAR dan melihat itu adalah pelanggaran yang sangat berat, karena langsung mengeluarkan kartu merah di dalam sakunya, sehingga membuat PSM Makassar harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 80. Untungnya PSM Makassar mampu survive di 10 menit terakhir ini, begitupun dengan adanya beberapa tambahan waktu sehingga tidak ada gol yang tercipta ke gawang PSM Makassar, teman-teman. Ya, kalau kita berkaca di pertandingan tadi ya tentunya cukup bersyukur nih PSM Makassar mampu membawa pulang 1 poin dari kandang Arema FC. Karena kita tahu sendiri PSM Makassar tidak tampil dengan kekuatan terbaiknya, teman-teman. Begitupun dengan Neto Suarez tadi kembali mengalami cedera. Saya memang cukup khawatir melihat Neto Suarez sudah ada di starting line up PSM Makassar, karena di pertandingan sebelumnya kita tahu sendiri pemain ini memang cedera dan ditarik keluar ketika PSM Makassar
menghadapi Tan Hoa di pertandingan terakhir di Asian Club Championship. Tapi di pertandingan menghadapi Arema FC, tiba-tiba Neto Suarez sudah bermain di lini belakang PSM Makassar, dan baru 10 menit berjalan Neto Suarez udah kembali mengalami cedera dan ditarik keluar. Tidak sampai di situ saja, kehilangan Neto Suarez di menit ke-10. Di babak kedua lagi-lagi pemain penting PSM Makassar itu Akbar Tanjung juga mengalami cedera dan ditarik keluar. Jadi cukup lengkap derita Coach Bernardo Tapares tentunya melihat pemain-pemain pentingnya cedera di atas lapangan, dan akan membuat Coach Bernardo Tapares pusing 7 keliling di pertandingan berikutnya untuk memikirkan siapa yang akan mengganti pemain-pemain tersebut yang masih cedera. Karena melihat tadi Dapa Salman berpasangan dengan Lansinari masih belum terlalu connect nih di lini belakang PSM Makassar. Begitupun dengan Reza Arya Pratama. Sempat ada kejadian yang membahayakan gawang Reza Arya Pratama, di mana berawal dari Dapa Salman yang mencoba memberikan pass back ke Reza Arya Pratama, tapi ternyata Reza Arya Pratama juga maju ke depan. Ini masalahnya teman-teman, miskomunikasi tentunya, karena ya belum terbiasa bermain bersama di lini belakang. Sementara kita tahu juga Dapa Salma bukan posisi center back juga, tapi tidak ada pemain yang bisa diturunkan oleh Coach Bernardo Tapares, dan seperti inilah akan terjadi jika pemain-pemain yang bermain bukan pada posisi aslinya. Tapi tentunya ini juga pengalaman yang berharga bagi Dapa Salman untuk mengisi center back PSM Makassar, apalagi melawan pemain-pemain besar Arema FC tadi seperti De Alberto, Loko Linggau. Ini cukup merepotkan lini pertahanan PSM Makassar yang dikawal oleh Dapa Salman Lansinari, teman-teman. Begitupun dengan kehilangan Victor Luis, Rizky Eka, ya tidak bermain buruk, tapi ya tentunya seperti yang saya katakan di video sebelumnya bahwa akan mengurangi kekuatan lini belakang PSM Makassar. Dan saya juga sedikit menyoroti performa yang ditampilkan oleh Matthew Silva di lini depan PSM Makassar. Nampaknya Matthew Silva masih membutuhkan waktu untuk mengikuti ritme permainan yang diinginkan oleh Coach Bernardo Tapares. Masih belum terlalu bagus adaptasinya bersama PSM Makassar sejauh ini. Tapi tadi diberikan waktu selama 75 menit bermain, teman-teman. Jadi ya saya berharap ke depannya Matthew Silva bisa menampilkan performa terbaiknya, dan lagi-lagi saya mengharapkan tentunya Matthew Silva mendapatkan gol pertamanya dulu untuk PSM Makassar, karena dia merupakan seorang striker. Tentunya seorang striker perlu mendapatkan golnya terlebih dahulu untuk memancing tentunya kepercayaan dirinya tumbuh kembali. Jadi apapun itu, saya berharap Coach Bernardo Tapares mampu mengatasi masalah timnya, karena tadi udah cukup bagus, mampu mendapatkan 1 poin dari kandang Arema FC. Mudah-mudahan di pertandingan berikutnya menghadapi PSIS Semarang, PSM Makassar bisa meraih poin kembali, teman-teman, berapapun itu. Yang jelasnya seperti yang saya katakan tadi, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya ya mungkin PSM Makassar dan para supporter PSM Makassar tentunya perlu banyak-banyak bersyukur dulu, teman-teman, apalagi dengan kondisi yang dialami oleh PSM Makassar saat ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.